Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Agustin Wulandari dari kelas 10-4 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Hal yang mendasar dari adanya hubungan sosial adalah interaksi sosial, di mana interaksi sosial menjadi kebutuhan dasar manusia sebagai bentuk makhluk sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Ciri hubungan sosial: 1. Hubungan sosial dilakukan lebih dari satu orang. Hubungan sosial dapat terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang untuk dapat berkomunikasi. Misalnya, 2 orang berinteraksi dan berkomunikasi, kemudian terjadi hubungan timbal balik. 2. Adanya tujuan yang jelas. Dalam melakukan hubungan sosial, tentunya ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Misalnya, Ina dan Dita berkomunikasi tentang tugas kelompok sekolah. Mereka saling berinteraksi untuk berunding masalah tugas kelompok. Maka tujuan dari Ina dan Dita melakukan hubungan sosial adalah untuk berunding dan menyelesaikan tugas kelompok. 3. Komunikasi terjadi secara langsung. Bentuk komunikasi dalam hubungan sosial dapat berupa lisan maupun isyarat atau gerakan bahasa. 4. Adanya dimensi waktu dalam terjadinya hubungan sosial. Dimensi waktu dalam hubungan sosial yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Maka dimensi waktu bertujuan untuk menunjukkan bahwa hubungan sosial sedang berlangsung saat itu. Hubungan sosial: 1. Proses sosial asosiatif, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Akomodasi merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik guna menciptakan keseimbangan antara individu atau kelompok. Asimilasi adalah proses berbaunya satu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas kebudayaan asli. 4. Alkulturasi. Alkulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih, tetapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri, di mana dapat digambarkan dengan konsep A plus B sama dengan AB. Artinya pencampuran dua kebudayaan, tetapi tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Proses sosial disosiatif, yaitu proses sosial disosiatif merupakan terjadi hubungan non-sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Berikut beberapa bentuk proses sosial disosiatif. 1. Persaingan. Bentuk proses sosial disosiatif di mana individu atau kelompok berusaha bersaing untuk mencari keuntungan atau keberhasilan tanpa menggunakan ancaman maupun kekerasan. 2. Kontravensi merupakan bentuk proses sosial disosiatif yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi biasanya menunjukkan sifat ketidaksenangan antar satu sama lain. 3. Pertentangan atau konflik adalah adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara individu maupun kelompok. Syarat terjadinya hubungan sosial. Hubungan sosial di masyarakat dapat terjadi jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. 5. Faktor pendorong hubungan sosial, yaitu imitasi, merupakan tindakan seseorang untuk menirukan orang lain dari segi penampilan, sikap, gaya hidup, serta berusaha untuk meniru apa yang dilakukan dan dimiliki orang yang akan ditirunya tersebut. 2. Sugesti merupakan suatu rangsangan, tanggapan, atau stimulus dari seseorang yang diberikan kepada individu lain.
Contoh, orang tua berusaha memberikan sugesti atau tanggapan berupa nasihat kepada anaknya agar ia mau belajar dengan tekun dan giat. 3. Identifikasi merupakan adanya kecenderungan keinginan individu atau terlihat sama dengan orang lain yang ia inginkan. Misalnya, pemain sepak bola junior memiliki pemain idola dalam klub sepak bola, maka setiap idolanya bertanding, ia akan berusaha mengamati secara teliti bagaimana gaya dan strategi pemain idolanya tersebut dalam bermain sepak bola. 4. Simpati merupakan situasi ketertarikan seseorang terhadap orang lain, maka ketika seseorang bersimpati, ia akan memposisikan dirinya dengan keadaan orang lain, seperti apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain pikirkan terkait masalah yang menimpanya. 5. Empati merupakan rasa simpati yang mendalam serta dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. 6. Motivasi merupakan dorongan berupa semangat atau nasihat yang diberi seseorang kepada orang lain. Faktor penghambat hubungan sosial. 1. Hambatan sosiologis. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan status sosial, agama, tingkat kekayaan, pendidikan, dan lainnya. 2. Hambatan antropologis. Hambatan ini berhubungan dengan perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. 3. Hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan mental seseorang sehingga dapat mempengaruhi perilakunya. 4. Hambatan ekologis. Hambatan ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Hubungan sosial mempermudah proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi. Hubungan sosial dapat mempermudah proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi atau proses belajar dan penyesuaian dengan keadaan sekitar terkait nilai dari dan norma kebudayaan dan aspek kehidupan sosial lainnya. A. Terjadi difusi atau penyebaran manusia. Hubungan sosial dapat menyebabkan penyebaran manusia beserta aspek kebudayaan yang dimilikinya di berbagai wilayah. B. Terjadi akulturasi dan asimilasi. C. Mendorong adanya inovasi atau pembaruan seperti dalam bidang teknologi, kegiatan produksi, pertanian, dan lain-lain. Kemungkinan terjadinya konflik. Adanya hubungan sosial dapat memicu konflik antar individu maupun kelompok, di mana konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan atau pendapat antar keduanya. Contoh hubungan sosial. Berikut beberapa contoh hubungan sosial di kehidupan masyarakat. Yang pertama, kegiatan rapat kerja anggota DPR dengan tokoh masyarakat terkait membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan. 2. Kegiatan pembelajaran antara guru dan murid di sekolah. 3. Berinteraksi sosial dengan tetangga, teman, kerabat, sahabat, dan sebagainya. 4. Kegiatan penyuluhan sosial terkait tata cara pilkada oleh pihak KPU kepada masyarakat. 5. Ceramah pengajian oleh tokoh agama kepada jamaahnya di masjid. Faktor pendorong hubungan sosial. A. Imitasi merupakan proses tindakan seseorang untuk menirukan orang lain dari segi penampilan, sikap, gaya hidup, serta berusaha untuk meniru apa saja yang dilakukan dan dimiliki orang yang ditirunya tersebut. Contoh, seorang anak berusaha meniru apa yang dilakukan orang tuanya. B. Sugesti merupakan suatu rangsangan tanggapan. Di sini saya akan menjelaskan juga apa itu tindakan sosial. Tindakan sosial secara umum adalah tindakan yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain di saat melakukan interaksi sosial. Sementara interaksi sosial merupakan hubungan antar
antara dua individu atau lebih yang kemudian saling mempengaruhi. Pengaruh dari interaksi sosial ini kemudian disebut sebagai tindakan sosial tadi. Maka saat ada tindakan sosial, maka yang terjadi latar belakang munculnya tindakan ini adalah karena ada interaksi. Tanpa interaksi, maka tindakan sosial tidak akan terjadi. Secara sederhana, tindakan sosial bisa diartikan sebagai respon atau reaksi yang terlihat secara kasat mata setelah melakukan interaksi sosial. Tindakan sosial, sebagaimana yang dijelaskan di awal, jenis tindakan sosial sama beragamnya dengan bentuk tindakan sosial itu sendiri. Jika dilihat dari aspek hal yang mendorong dilakukannya tindakan sosial, maka tindakan sosial terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tindakan rasional instrumental. Jenis yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, dan sesuai namanya tindakan sosial ini bersifat rasional. Jadi saat seseorang melakukan suatu tindakan akan disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. 2. Tindakan berorientasi nilai. Jenis yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi nilai, yaitu tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 3. Tindakan afektif. Jenis ketiga adalah tindakan afektif, yakni tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pada dorongan perasaan atau emosi yang dirasakan seorang individu, sehingga tindakan sosial ini tidak bisa diterima akal, dianggap kurang logis atau irasional. 4. Tindakan tradisional. Terakhir adalah tindakan tradisional, yakni jenis tindakan sosial yang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau tindakan yang didasarkan karena suatu kebiasaan dan sudah mendarah daging. Contoh tindakan sosial. Supaya lebih mudah memahami lagi apa itu tindakan sosial, maka bisa mengetahui juga contoh-contoh dari tindakan sosial itu sendiri. Bentuk tindakan sosial kemudian akan sesuai dengan jenis-jenis yang telah disampaikan sebelumnya. Berikut detail contoh tindakan sosial. A. Tindakan sosial instrumental. Dalam tindakan sosial instrumental, yakni tindakan sosial yang didasarkan pada tujuan yang jelas, maka ada sejumlah contoh tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terkait jenis ini diantaranya adalah: Ani memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa terbangun untuk sholat tahajud di jam 3 pagi. Atau tidur lebih awal adalah tindakan sementara, tujuannya agar bisa bangun jam 3 pagi atau bangun lebih dini untuk sholat. Yang kedua, contoh menyapu. B. Tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan sosial yang berorientasi nilai atau memperhatikan nilai-nilai di masyarakat adalah tindakan sosial berorientasi nilai. Contoh tindakan sosialnya antara lain: Ahmad berhenti bermain bola karena sudah tiba waktunya sholat asar, atau berhenti bermain bola untuk sholat adalah tindakan sosial. Dasarnya adalah nilai agama waktu sholat. 2. Kita akan makan dan minum menggunakan tangan kanan baik saat di rumah maupun di acara umum seperti resepsi pernikahan karena dinilai lebih baik. 3. Seorang prajurit akan menyerahkan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. C. Tindakan sosial efektif. Sedangkan untuk contoh tindakan sosial efektif yang dilakukan atas dasar perasaan dan emosi yang dirasakan adalah sebagai berikut: pendukung tim sepak bola A langsung bergemuruh bersorak gembira di stadion saat tim andalannya berhasil mencetak gol di gawang lawan. 2. Ani menangis di pemakaman karena ibunya baru saja meninggal. 3. Ika kesal di dalam bus karena ada 2 pemuda yang selalu menggodanya sepanjang perjalanan padahal tidak dikenal. D. Tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial yang didasarkan dari adat atau budaya disebut tindakan sosial tradisional. Berikut beberapa contoh tindakan sosial: mengikuti upacara ngabun untuk masyarakat di Bali. Kedua, mengikuti upacara Ngobah Bali di Lampung. Ketiga, mengikuti acara pesta. Tindakan sosial adalah hal yang akan selalu dilakukan oleh setiap orang di dalam